Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa mati fillah wa fati fillah wa banati fillah rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Ahlan wa sahlan wa marhaban fil majlisil ilm. Selamat datang di majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis zikir. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-32. Nah, hadis yang ke-32. Sampun panggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Abi Sa'idin Sa'id bin Malik bin Sinanin Khudri al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wala dirara hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah. Silakan diterjemahkan.
Barakallahu fikum. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini datang dari seorang sahabat, ya, Abi Sa'id bin Malik, yang mana hadis ini derajatnya hasan, yakni baik, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni. Sehingga jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dapat kita amalkan sebagai pedoman untuk menentukan hukum, ya, yang mana maknanya la dororo, tidak boleh memudorotkan, wala diroro, dan tidak boleh membalas balik memudorotkan, ya. Naam. Mari kita fahami faedah-faedah yang terdapat dalam hadis ini. Semoga dengan izin Allah Jalla wa'ala kita akan memperoleh faedah yang agung, sehingga dapat kita jadikan hujah, dapat kita jadikan pegangan, kita amalkan dalam kehidupan keseharian. Nah, para ulama memaknai atau menafsirkan hadis ini, nah, terdapat beberapa perbedaan, ya, terdapat beberapa perbedaan. Apakah antara kedua, ya, kata ini itu beda atau sama? Dororo, diroron, ya. Kalau dilihat sekilas itu sepertinya sama, ya. Kalau sekilas sepertinya sama, sehingga di kalangan ulama ahlu hadis ini terjadi khilaf, perbedaan pendapat. Nah, ya. Namun ummati fillah wa afati fillah wa banati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang kita ambil tidak perbedaannya namun persamaannya, ya. Yang jelas jamaah rahimani wa rahimakumullah, faedah yang pertama, ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah, ya, berpesan kepada kita selaku umatnya, ya, untuk apa? Naam, tidak membenarkan, ya, kedoliman, ya, kejelekan. Nah, ya, barakallahu fiikum, atau kemudorotan. Yang pertama. Yang kedua, faedah yang terdapat dalam hadis ini, ya, yang dimaksud dengan menimpakan mudorot, itu kan wala doro wala diroro, ya, jangan atau tidak
diperbolehkan memudorotkan atau membalas menimpakan mudorot. Nah, yang dimaksud dengan menimpakan mudorot, nah, kepada sesama orang manusia tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Nah, hal ini tentunya penuh penafsiran lagi. Jadi yang dimaksud dengan tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkannya menimpakan kejelekan, kemudorotan ya kepada sesama manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat agama. Contoh, orang memukul ya tanpa ada sebab ya itu dihukumi apa? Tidak dibenarkan. Orang memukul, misalkan naudzubillah, ibu ini yang lenggah niki ya napa misale nabok kalian simbahe niki yang ndak ada ya sebab. Nah, kalau itu ada sebab yang ngantuk itu ya, tanpa ada sebab apa-apa ya tiba-tiba lalu dipukul aja. Nah, ini namanya mudorot ya tak? Terkecuali kalau awalnya itu dia dipukul kemudian balas mukul, ini ada sebabnya. Nah, ini tidak ada sebab, nggak ada angin, nggak ada mendung kok ya. Lah tiba-tiba hujan. Nah, ya, tidak ada sebab apa-apa kemudian orang itu mendolimi, memudoroti orang dengan mungkin dengan memukul atau dengan mengambil barangnya. Nah, ini yang tidak dibenarkan oleh agama. Namun kalau ada sebab, ya entah itu sebabnya dia dipukul duluan, kemudian membalas memukulnya, itu sebab. Ya, itu sebab. Lah, hal ini dibahas di kalangan ulama ahli hadis ya, yang dimaksud adalah menimpakan kemudorotan kepada sesama orang berupa ya tanpa hak ya, ya, tanpa tidak dibenarkan oleh agama. Nah, ini ada dua makna. Nah, makna yang pertama, jemaah rahimani wa rahimakumullah, orang yang bersangkutan tidak memiliki tujuan ya, kecuali menimpakan kemudaratan kepada orang lain. Ndak ana tujuane napa-napa, wis teko-teko nuthuk wae. Ndak ada sebab apa-apa. Tiba-tiba mukul, tiba-tiba nendang, tiba-tiba menusuk. Ya. Yang intinya di dalam kemudorotan, ndak ada tujuan apa-apa. Ya. Maka tidak ada keraguan bahwasanya ini suatu hal yang buruk yang tentunya diharamkan. Nah, ini sudah sepakat. Tidak ada sebab apa-apa kemudian berbuat kemudorotan, entah itu dengan cara tadi itu memukul atau mengambil barang orang lain, yang menfitnah, menuduh, ya, dan lain sebagainya. Maka dihukumi hal ini jelas-jelas suatu bentuk
kemudorotan, kejelekan. Nah, karena ada sebab. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Quran ya, surah An-Nisa ayat 12. Surah An-Nisa ayat 12, coba dibuka. Di situ dijelaskan bahwasanya seorang dilarang untuk menimpakan kemudorotan ya dalam beberapa tempat. Surah An-Nisa ayat 12. Sampun pinang nggih. Nggih. Mimba di wasiyati yusobiha audainin ghaira mudor. Coba diterjemahkan yang sudah ketemu Ibu itu tadi yang mau baca tadi. Dan bagi suami istri adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiatnya mereka. Wasiat sekali memenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar hutangnya pada istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan anak, mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagian masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyerahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Nggih. Jadi sing sebagian mereka dipun waosaken terjemahnya. bagianmu suami itu adalah seperberdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau
maha pengampun. Nggih. Jadi di kalimat akhir itu ya, sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberikan ya, kemudorotan maksudnya kepada ahli waris. Ini bab apa ini? Waris. Warisan. Ilmunya disebut faraid. Ya. Nah, maksudnya di sini terdapat kemudorotan. Seharusnya bagian sudah ditentukan. Bagian istri berapa, bagi seberapa, bagian ibu seberapa, ya. Terusnya, lah ternyata harusnya itu bagian ibu itu 1/6, kok menjadi mungkin di setengah. Ini kan kemudorotan, ditambahi, ya. Padahal itu bukan haknya. Itulah kemudorotan, ya. Kemudorotan terkait dengan pembagian harta warisan atau wasiatnya. Misalkan bapaknya meninggal dunia, ya. Sebelum meninggal dunia bapaknya weling berwasiat, membuat catatan kayak lemah sing pinggir kali kae dienggo anak mbarep, gitu. Kae sing lemah sing dhuwur kae dienggo anak ragil, wasiat. Karena itu belum meninggal, namanya wasiat. Karena sudah meninggal namanya apa? Warisan. Padahal jelas-jelas Nabi itu melarang. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Innallaha qad a'ta kulla di haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin." Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak mendapatkannya. Yakni si ahli waris itu berhak mendapatkan harta warisan, ya. Maka tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Jadi wasiat itu bukan untuk ahli waris. Nah, ya. Barakallahu fiikum. Kalau itu dilakukan, ya itu namanya kemudorotan. Itu namanya apa? Bentuk kemudorotan. Nah. Barakallahu fiikum. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam surah yang lain, coba dibuka di surah Al-Baqarah ayat 233. Ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Sampun minang nggih? La tudorra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Enggak dipun terjemahkan. Yang ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Bagi yang ingin menyusui secara sempurna dan kewajiban ayah mengambil nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang adil. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang itu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula.
apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyisihkan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu. Tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang adil. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya. Ini masalah apa? Persusuan. Ya, memberikan ya menyusui anak. Di situ dijelaskan ya, berapa tahun? 2 tahun. Dan kemudian dijelaskan jangan kemudian membebani ya. Itu kemudorotan, baik yang dilakukan ibu maupun yang dilakukan ayah. Nah, misalkan melebihkan 2 tahun, nah dipaksa oleh ayahnya, itu suaminya. Naam. Barakallahu fikum. Nah, ini kemudorotan, kejelekan yang tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Ini makna yang pertama. Tidak boleh menimpakan kemudorotan. Makna yang kedua, ya, makna yang kedua, bahwasanya orang yang memberi mudorot atau yang bersangkutan tadi memiliki tujuan lain, yang tentunya tujuannya ini dibenarkan dalam syariat Islam. Naam. Contohnya ya, seseorang bertindak dalam daerahnya, dalam wilayahnya, ya, dalam kekuasaannya, yang tindakannya itu bermaslahat untuk warganya misalkan, atau untuk rakyatnya, ya. Nah, namun ya, perbuatannya ini ada sebagian warga atau ada sebagian orang justru apa? Mendapatkan kemudorotan, mendapatkan kejelekan. Padahal dia niatnya baik untuk kemaslahatan ya, daerahnya, untuk kebaikan daerahnya. Tempat yang dia kuasai, RT RW-nya, atau kalau negara ini ya presiden memimpin negaranya, itu untuk kebaikan. Namun sebagian orang mendapatkan kemudorotan dengan kemaslahatan itu tadi, mendapatkan kejelekan ya. Tujuannya kan benar gitu. Aturan ini supaya bangsa ini lebih bagus, supaya RT RW ini lebih tertata. Benar tujuannya. Namun ada sebagian orang dengan tata tertib atau dengan aturan itu, dengan kemaslahatan itu justru bermudorot atau kena kejelekan. Nah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang dinamakan dengan menimpakan kemudorotan. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Quran surah
Al-Maidah. Coba dibuka. Surah Al-Maidah ayat ke-6. Berminang nggih. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Berarti pun waosaken terjemahannya surah Al-Maidah ayat 6. Ya, dipun Bang Sule sing mrika. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit dalam perjalanan kembali dari tempat lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Nah, tila dorro, tidak boleh memudaratkan. Yang mana ya? Ayat di sini terkait dengan ya, bersuci, ya, wudu. Ketika tidak mampu dengan ya air, maka dengan apa? Dengan debu. Ya. Jadi perintah Allah itu tidak membebani seseorang, tidak membuat mudarat seseorang. Kalau tidak mampu dengan air disebabkan karena mungkin ada luka, ada penyakit ketika terkena air, ya, maka dengan tayamum. Ya. Tayamum pun dirasa tidak mampu, ya maka saudaranya untuk montayamuminya. Inilah ya, perintah Allah tentunya tidak memudaratkan hambanya. Nah, ya. Begitu pula dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 Allah Jalla wa Ala berfirman, Bika 185. Surah Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Al-Baqarah ayat 185. Yo ingkang sampun pinanggih saged dipun waos. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil.
Allah menghendaki kemudahan, yuridullahu bikumul yusra, ya, wala yuridu bikumul usra, dan tidak menghendaki kesukaran atau kemudorotan, kejelekan, ya. Artinya jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, Allah ini juga memberikan kemudahan, ya, sehingga menggugurkan kewajiban berpuasa tadi, ya, bagi orang yang sakit untuk tidak berpuasa, bagi seorang musafir untuk subhanallah. Ya. Bagi orang yang berpuasa, yang seharusnya puasa itu hukumnya wajib di bulan Ramadan, nah ini berhubung dia itu sakit atau dalam bepergian musafir, maka kewajiban berpuasa boleh untuk dia berbuka, ya. Tidak berpuasa ketika dia sakit atau dalam bepergian musafir. Namun kemudian ketika dia sembuh untuk diqadha, disaur le poso. Nah, bentar lagi kita sudah akan masuk bulan puasa. Sekarang Rajab tanggal 28, kemarin 27. Rajab kemudian Sya'ban. Ingkang dereng ingkang tesih kagungan utang enggal-enggal dipun qadha, dipun sahur. Ya, itu bentuk kemurahan Allah. Tidak memudorotkan hambanya, tidak membuat orang itu sukar, sulit. Nah, demikian jamaah, lain waktu akan kita lanjutkan keterangan-keterangan yang lebih rinci terkait dengan larangan tidak boleh memudorotkan atau membalas kemudorotan. Allahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada sesi tanya jawab.